Salawat berangkai salam kepada baginda Rasulullah SAW, yang hari ini kita kembali lagi untuk agenda rutin MWK Kami Sumut, Jumat Berkah. Setelah makan siang kita bincang politik. Alhamdulillah udah hadir bersama kita narasumber atas nama Bang Irsan Mulyadi. Beliau adalah CEO dari CV Ciskom Branding dan Komunikasi Media. Saat ini Bang Irsan Mulyadi juga sedang menempuh pendidikan doktoral di ilmu komunikasi FISIP USU. Ini mudah-mudahan nanti Bang Irsan gak grogi karena ada Prof. Lucy di sini untuk menyampaikan materinya. Karena kayaknya sengaja Prof. Lucy datang ini. Pada Kakanda semua, Bang Alfian dan yang lain, Bang Borkat, ada Bang Walid, ada Prof. Lucy, semua yang bisa hadir, Alhamdulillah. Karena agenda kita di jam 2:30, sudah molor jam 3:30, mungkin tidak memperlama waktu supaya bincangnya juga lebih enak. Jadi tema kita untuk sore hari ini adalah literasi identifikasi kebohongan di tahun politik, karena ini kadang menjadi momok ya untuk publik secara umum, bagaimana sosial media yang saat sekarang ini memang sudah tidak terkontrol lagi gitu ya Bang ya, sehingga kemampuan masyarakat untuk melakukan editing di dalam video ataupun foto itu kemudian dikonsumsi secara masif oleh publik, apalagi yang berkaitan dengan politik. Nah, terkadang itu tidak ditabayun dan dicerna mentah-mentah, dan itu menjadi sebuah kebenaran bagi masyarakat luas gitu. Apalagi di era post-truth seperti sekarang ini, yang sesungguhnya kebenaran itu sudah hanya menjadi merasa benar dengan apa yang dia tonton atau dia lihat, dan itu menjadi kebenaran tanpa dia ketahui fakta sesungguhnya. Nah, karena latar belakang itulah Bang Irsan Mulyadi akan membawakan sebagai jurnalis senior di antara 13 tahun ya Bang, di antara jurnalis fotografi yang memenangkan 36 piagam penghargaan dan banyak bersentuhan dengan masalah hoax-hoax terkait dengan sosial media. Saya berikan waktu Bang Irsan Mulyadi untuk kita berdiskusi hari ini dan memberikan nanti juga peserta akan memberikan tanggapannya. Setelah Bang Irsan Mulyadi memberikan presentasinya lah, pikir begitu. Itu apa itu? Live ya? Enggak live lah, dokumentasi kita. Sementara kita mau live ini harusnya. Oke, baik, tanpa memperlama waktu, silakan Bang Irsan Mulyadi, ada mic kita di sana. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, izin Kakanda, Bapak Ibu, izin Prof. Lucy, dosen saya, dan juga Kakanda. Perkenalkan, nama saya, Bapak Ibu, abang-abang, kakak-kakak, nama saya Irsan Mulyadi. Saya alumni HMI Komisariat FISIP USU. Hari ini saya melanjutkan studi di doktoral ilmu komunikasi FISIP USU. Seperti yang disampaikan oleh Bang Fernanda Putra Adela tadi, bahwa setelah tamat dari FISIP saya berkarir di kantor berita Antara, kantor berita negara selama 13 tahun. Hari ini saya diamanahkan di USU sebagai koordinator USU TV yang mempublikasikan pemberitaan-pemberitaan yang ada di USU. Sehari-hari sebelum menjadi di USU, saya jurnalis di kantor berita Antara, tepatnya di jurnalis foto, Bapak Ibu. Nah, kemarin sekitar 3 hari yang lalu, izin Prof. Lucy dan Bapak Ibu, saya juga dijebak oleh Bang Fernanda Putra Adela. Saya duduk di warung kopi Ule Karek. Bang Fernanda Putra Adela bilang kira-kira begini, Bang, saya punya program setiap minggu untuk membuat diskusi. Untuk minggu ini kita kayaknya abang aja lah membilangkan saya untuk menjadi pemateri. Waduh, saya bilang, apa yang mau kita bahas? Menurut abang apa? Katanya, oh iya, kita bahas tentang literasi identifikasi kebohongan di tahun politik. Tapi saya melihat dari perspektif visual.
Kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya saya sudah membuatkan slide di sini, tapi kalau seandainya nanti laptop saya bisa Bapak Ibu, Abang Kakak melihatnya secara detail, alhamdulillah. Karena ketika bicara tentang kebohongan visual, maka harus ada gambar yang kita tunjukkan. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi izin, ketika bicara tentang hoax, kemarin Bang Fernanda bilang agak kita hindarilah bahasa hoax katanya. Karena bahasa hoax itu agak sedikit sudah sangat-sangat umum. Ya, agak sedikit menggelegar ketika kita bicara judulnya kebohongan kita bilang. Nah, tapi tetap saja pertama sekali, iya Bang, silakan Bang. Pertama sekali kita harus dudukkan dulu hoax. Secara definisi di KBBI, hoax itu adalah berita bohong. Nah, tapi kalau menurut saya, hoax itu bukan hanya sebatas berita bohong. Bukan harus ya, definisi bahwa hoax itu adalah berita bohong yang ketahuan bohongnya, gitu. Kalau selama berita bohong itu belum ketahuan bohongnya, maka dia belum jatuh hoax. Seperti saya bilang tadi, saya makan di jalan makan paling mahal di Kota Medan. Padahal saya bohong. Ternyata Bapak Ibu sudah terkontaminasi bahwasanya apa yang saya bilang itu benar. Tetapi Walid bilang, wah Bang tadi enak ya makan di pinggir jalan harga. Nah, maka jatuhlah itu hoax. Makanya harus diredefinisi bahwa hoax itu bukan berita bohong. Berita bohong yang ketahuan bohongnya. Kira-kira seperti itu. Nah, hari ini apakah hoax mulai di era post-truth 92? Tidak. Kalau menurut saya, hoax itu pertama sekali sebelum manusia, sebelum nenek moyang kita Nabi Adam diturunkan ke bumi. Kenapa? Karena iblislah yang memberitahu Adam bahwasanya kuldi, kalau kau makan kuldi, maka gini segala macam. Maka artinya apa? Sebelum nenek moyang kita Nabi Adam turun ke dunia, hoax itu sudah ada, bahkan di surga sekalipun. Bahkan di surga sekalipun, iblis itu sudah memberitahukan berita bohong seperti itu. Maka pertanyaannya adalah hari ini, apakah hoax bisa kita rubah? Apa bisa kita bumi hanguskan? Bahwa pekerjaan berat ini kan sama seperti apa ya? Mau merubah masyarakat Indonesia menjadi adil dan makmur sejahtera, ya kan? Mustahil. Ya bukan, nggak juga mustahil. Pekerjaan berat karena dari pertama sekali hoax itu sudah ada. Sebelum nenek moyang kita ke dunia gitu loh Bang. Jadi iblis itu sudah memberitahukan kepada Adam, ya kan? Ya bukan merayu, memberitahukan kepada Adam bahwa ini buah kuldi. Ternyata Adam mengikuti dan ketahuan bohongnya. Nah, kena hoax lah tuh Nabi Adam. Nah, kan kira-kira seperti itu. Makanya, nah, pertanyaannya adalah hari ini temanya adalah literasi identifikasi kebohongan di tahun politik. Nah, sekali nggak ada proyektor ya, lagi diambil. Nah, kalau Bapak Ibu pernah mendengar kasus Watergate di Amerika, bahwasanya para anggota dewan di situ sepakat bersama-sama untuk menutupi kasus itu. Nah, pada saat itu New York Times memberitakan itu di halaman 26 tuh Bang. Di halaman 26 itu bukan di headline. Nah, sama seperti hari ini ya mungkin ada beberapa media-media yang memberitakan itu ya tidak jadi headline. Itu Watergate itu New York Times pada saat itu memberitakan di halaman 26. Bukan di halaman pertama, tetapi setiap hari diberitakan, akhirnya terbongkar bahwasanya konspirasi itu dilakukan oleh anggota dewan, anggota parlemen pada saat itu. Akhirnya Watergate terbongkar dan tergulinglah semua anggota dewan itu. Artinya apa? Bahwa ternyata kekuatan-kekuatan tertentu bisa juga untuk membongkar ini semua, gitu Bapak Ibu. Nah, ketika kita bicara di era post-truth, kebohongan yang dibungkus dengan rapi, maka itu bisa jadi suatu kebenaran. Seperti contohnya seperti ini Bapak Ibu, Bang Kakak. Kita lihat ketika orang memposting dan itu di-like banyak orang, maka itu dianggap benar hari ini. Misalnya Bang Tata memberikan pendapat tentang A, B, dan C.
Dan itu Bang Tata sengaja meng-create, dan Bang Tata banyak di like, maka like di Facebook tadi itu akan menjadi palu hakim sebagai kebenaran. Nah, inilah yang terjadi di era post-truth. Ketika itu like segala macam, pertanyaannya adalah, apakah orang-orang yang kita bilang tadi itu like segala macam itu tidak dikonstruksikan, tidak tidak dibangun segala macam? Nah, Pojan sebenarnya tahu itu, Pak, Bang, bahwa buzzer hari ini berkeliaran untuk melakukan itu. Seperti contoh nih ya, Bang. Kalau kita mengamati menjelang pilkada, maka akan muncul akun-akun baru di Instagram yang tiba-tiba itu memberikan dukungan. Wah, keren nih Bapak ini, program segala macam. Caranya apa? Klik yang memberikan komen itu. Lihat, ternyata followersnya itu cuma satu. Misalnya contohnya begini, saya mau jadi calon kepala daerah. Nah, saya akan membuat segala macam. Para buzzer segala macam akan mengkomen di akun saya. Wih, keren Pak Irsan Mulyadi, program Bapak saya kenalkan Bapak. Yang komen itu kita klik. Itu cuma satu followersnya. Paling banyak 10. Nah, kerja-kerja seperti inilah yang dilakukan di era digital. Ya, kalau Ojen sangat paham tentang bagaimana cara kerja ini, gitu. Pelaku ya. Makanya seperti yang saya bilang tadi dengan si Bang Tata, ketika bicara ini kita tidak bebas nilai. Karena apa? Karena jangan-jangan kita pelaku. Ketika kita dikontrak dengan orang tertentu, nah kita jangan-jangan ya kita yang melakukan counter isu, ya melakukan pembohongan tadi. Makanya tadi saya bilang sama Bang Tata, Bang, nanti jangan-jangan kita nggak bebas nilai di sini, Bang, karena kita pelaku gitu. Misalnya contohnya ada kepala daerah yang Bell palsy misalnya, ya kan? Ya nggak bisa ini kalau diberitakan Bell palsy, nanti orang akan bilang wah masaan mau jadi kepala daerah dia sakit-sakitan, maka harus dibangun narasi wah tidak, itu bukan dan segala macam. Makanya kan kita nggak bebas nilai. Tapi sekali lagi dalam hari ini kapasitas saya untuk menyampaikan fakta yang terjadi. Bapak Ibu, izin saya menjadi korban hoax di tahun 2004 pada saat Pak SBY itu ke Sinabung. Pak SBY itu ke Sinabung memberikan bantuan untuk korban erupsi Sinabung. Di foto yang saya ambil, yang dipublish oleh Antara, fotografi jurnalis itu kan sesuai fakta, tidak boleh editing dan segala macam. Itu menampilkan gambarnya itu adalah lambang Istana Negara. Simbol-simbol birunya tetap ada memang. Tetapi ketika foto itu terpublish dan segala macam foto itu, karena kalau kantor berita Antara kan pelanggannya hampir seluruh Indonesia dan juga ada websitenya boleh di-download walaupun ada watermark. Oleh kejahilan tangan orang, maka lambang Istana Negara tadi itu diganti menjadi lambang Demokrat. Jadi kalau Bapak Ibu boleh searching, Istana Negara pada saat itu juru bicaranya memberikan klarifikasi bahwasanya itu foto ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mengedit foto itu. Nah, nggak muncul ya, lagi ini. Kontrol apa? Oh Bang, ini Bang. Ini udah kan? Udah? Oh ini flash disk? Oh, oke. Kirain Pindahin. ini. Oke. Itu literasi.
Ya, boleh yang di next Bang. Tadi ini udah disampaikan. Next Bang. Terus, nah, oke, ini pertama sekali Adam yang dipengaruhi oleh iblis tentang buah kuldi itu kira-kira, bahwa sebelum Nabi Adam turun ke bumi, bahkan informasi bohong itu sudah ada di surga sekalipun. Next Bang, boleh Bang, sampai yang di next Bang, next ini Watergate. Nah, ini yang saya maksud, bahwa saya di tahun 2004 itu sudah menjadi, karya saya itu sudah dimanipulasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Foto yang di sebelah yang atas, kiri atas itu adalah foto yang benar. Itu bantuan dari Presiden SBY untuk korban Sinabung. Dan itu terpublish di kantor berita Antara. Telah terpublish di kantor berita Antara dan lain sebagainya. Foto itu diedit. Rapi ya. Sangat-sangat rapi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lambang Demokrat. Kalau abang kakak boleh searching saja kalimat bantuan SBY Sinabung, itu akan muncul berita Okezon istana memberikan bantuan. Bahkan sampai istana sekalipun membantah. Pada saat itu partai penguasa itu Demokrat tidak luput dari pekerjaan orang-orang iseng. Nanti saya akan ceritakan, akan memberikan tipsnya bagaimana agar foto itu bisa kita cross check, itu foto hoax atau tidak. Bagi kami yang mohon maaf yang sehari-hari bisa melihat bukan bisa melihat tanpa aplikasi, kami zoom saja ketika ada satu aja yang ganjil menurut kami, oh ini udah hoax. Nah, memang mengukurnya itu pakai alat, ada Photoshop, ada IPTC. Tapi kalau orang yang sudah setiap hari sudah bisa melihat visual, ketika di zoom saja, oh ini edit nih. Kita sudah bisa memberikan penilaian bahwasanya ini edit. Next Bang Pojan. Nah, ini saya juga foto saya juga menjadi korban hoax. Kalau tadi gambar yang di editing, kalau ini informasi yang di pelintir. Nah, yang sebelah kanan itu adalah informasi bahwa banjir itu terjadi di Sungai Deli. Nah, foto ini sekali lagi Antara itu kan melayani beberapa media di Indonesia. Dan artinya ketika terpublish, media yang berlangganan berhak untuk memakainya. Foto itu muncul di Facebook, itu ramai itu, 4.500 yang like, dan ribuan orang membagikan. Dinarasikan seolah-olah ini di Jakarta. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak berafiliasi dengan partai apapun, dengan calon apapun. Nah, kira-kira pada saat itu, nah, kalau nggak salah Anies nih diserang. Gitu. Ternyata Pak Gubernur banyak Jakarta punya kolam renang pribadi. Ini gubernur yang amanah. Kalau Ahok biasa memberikan airnya, Anies menyediakan kolamnya. Nah, ini dipercaya oleh orang-orang, dan bersebar di grup-grup Bapak Ibu. Ya mohon maaf, termasuk mertua saya, ketika dapat informasi dia langsung sebar. Saya bilang, Bu, begini Bu cara kerjanya Bu. Ketika dapat informasi, stop dulu di Ibu. Ibu harus cross check. Caranya begini. Nanti saya akan sampaikan. Menjadi persoalan Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi Bu. Sekali lagi, digital imigran. Digital imigran itu adalah, ya kalau saya kan anak saya itu digital native. Anak yang lahir di era digital. Kalau digital imigran orang yang beradaptasi di era digital. Yang dulunya manual pakai mesin tip, tapi mohon maaf di sini saya tidak masih bisa beradaptasi dengan teknologi. Jadi persoalannya adalah digital imigran itu memiliki grup-grup dan disebarkan. Wah, ini jadi persoalan. Digital imigran ini akan menyebarkan tanpa Tabayun, cross check ya, tabayun bahasanya tabayun. Kalau Bang Roji disertasinya di tabayun digital ya Bang, disertasinya. Nah, tanpa tabayun, disebar dan segala macam. Nah, ini yang terjadi. Sampai 4.500 foto saya itu disebar seolah-olah ini kejadian di Jakarta. Saya lihat komennya, ternyata ada yang bukan pintar, dia paham bagaimana meng-cross check itu. Dia bilang, tidak, ini fotonya Antara. Dia bilang, kalian cek ini katanya. Boleh next Bang? Nah, nanti next lagi Bang, nanti ya. Nanti
Nanti Bang. Nah, caranya begini. Klik Google Image. Nah, next Bang. Google Image, muncul back Bang, back. Ketika kita klik Google Image, akan muncul, aduh nggak nambah ya, akan muncul di situ lambang kamera. Itu muncul tuh lambang kamera yang di sebelah apa namanya, seperti Search. seperti search. Dia Google Image. Nah, muncul itu gambar itu Bang, boleh ini Bang. Maaf ya Bang. Nah, muncul ini. Nah, muncul lambang kamera. Ketika itu, next lagi Bang. Nah, muncul gambar lambang kamera. Nah, itu dia. Muncul lambang kamera. Ketika lambang kamera itu diklik, maka kita akan memilih foto mana yang menurut kita ini asli atau tidak. Maka Google akan menganalisis ini fotonya. Kira-kira seperti itu. Nah, makanya hari ini semua apapun termasuk warna kaos kaki Bang Tata warna biru, Google itu tahu. Kira-kira seperti itu. Nah, cara ini yang dilakukan. Saya lihat komennya. Wah, ini dia tahu nih caranya. Kalian salah, dia bilang. Ini fotonya Antara. Dia melakukan itu, cross check melalui Google Image. Dia melakukan Google Image, dia klik, muncullah foto. Itu, back Bang. Back, ini kiatnya. Karena bukan Bang, next. Sorry, back lagi Bang. Terus back lagi Bang, back. Nah, Bapak Ibu, di Instagram ada pemilik akun Agan Arahap. Agan Arahap ini terkenal dengan manipulasi foto. Tapi sekali lagi, dia mendeklar bahwasanya dia adalah orang bukan jurnalis foto. Kalau Bapak Ibu termakan foto ini fotonya Pak Jokowi masih muda, karena sampai hari ini netizen masih mempercayai ini foto asli. Tidak, ini karyanya Agan Arahap. Gitu. Nah, tahuan kan? Ini tidak asli. Nah, begitu. Dan Google Image langsung ketahuan kan, Pak? Nah, ini fotonya Agan Arahap. Agan Arahap dia sudah mendeklarasikan diri bahwa dia adalah konten visual. Jadi foto-foto yang itu diedit. Nah, Pak Jokowi dinarasikan sebagai anak pang. Wah, ini rame nih Pak, rame. Sampai hari ini masih orang beranggapan bahwa foto ini asli. Kira-kira seperti itu. Foto ini asli. Next Bang. Nah, ini yang mengaku dipukuli. Di tahun politik, yang begini-begini bakal muncul nih. Kasus ini munculnya itu gara-gara, mau tahu Bapak Ibu? Gara-gara ada satu foto Ratna Sarumpait memposting latar belakang di rumah sakit. Tompi itu memberitahu bahwasanya ya aku kenal ini ruangannya di mana katanya. Nah, kira-kira kalau seandainya kita mau melakukan hoax, lihat-lihatlah lokasinya di mana. Nah, pada saat itu hampir semua orang para pendukung menilai bahwasanya wah percaya. Prabowo pun kena itu. Iya, Prabowo kena. Percaya. Dan kita itu semua ada hampir semua orang itu percaya dengan Ratna Sarumpait. Nah, sekali lagi, kalau seandainya kita paham literasi, ada satu foto, ketika diklik di Google, itu muncul. Ini ruangan mana? Gitu. Nah, Bapak Ibu sekali lagi izin, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar, jadi lupa nanti saya ingat, nanti mudah-mudahan saya ingat. Ada begini, ketika Bapak Ibu mengklik di Facebook, lokasi di mana, tagging. Nah, itu big data, itu tahu siapa yang melakukan ini di mana. Nah, pada saat itu kasus Ratna Sarumpait itu dia tidak tagging, tapi ada satu foto yang dia memberitahukan kalau akulah sedang dirawat, tapi latar belakangnya itu yang membuat dinding itu. Terus orang bilang, Tompi itu bilang, aku tahu
Aku tahu ini di mana, katanya ruangan ini. Katanya. Nah, artinya apa? Sampai sebegitunya hoax yang dilakukan. Sekali lagi bahwa ketika kita paham literasi ini sudah sampai dengan orang, maka tabayun tadi gitu. Ya klik dulu gitu. Satu. Yang kedua, bicara informasi bukan hanya bicara visual. Bagaimana dengan teks? Kan kira-kira begitu. Nah, ini kan visual, mudah dengan teks. Nah, sekali lagi Bapak Ibu izin bahwa ketika bicara teks, jangan kita pernah berpikir yang ujungnya .com itu adalah media terverifikasi. Contohnya ya, blogspot.com. Aduh, itu apaan gitu. Nah, sekali lagi, di kalangan masyarakat, ujung-ujungnya .com, neraka.com, mungkarnangkir.com itu dianggap sebagai media yang kredibel. Apalagi kalau udah blogspot.com gitu. Nah, di kalangan masyarakat ini dipercaya bahwa ketika ada ujung-ujungnya .com, maka ini adalah media kredibel. Bahkan, mohon maaf Bapak Ibu, di Medan sendiri, banyak media yang tidak terverifikasi oleh Dewan Pers. Karena syarat terverifikasi oleh Dewan Pers, salah satunya pembrandnya harus sudah UKW tingkat paling tertinggi. Kira-kira seperti itu. Nah, hari ini dengan mudah, orang membuat website. Nah, hari ini juga dengan mudah, orang menyebarkan informasi dengan ujung-ujungnya .com. Apalagi yang blogspot, kira-kira seperti itu. Nah, kasus Ratna Sarumpait di tahun 2019, ini satu Indonesia kena prank, ya kan? Satu Indonesia kena prank, dan Rocky Gerung kok nggak salah pada saat itu tidak menanggapi, ya karena dia diinformasikan, ya kan? Dia tidak menanggapi kok saya silap. Nah, next, Bang. Nah, ini sekali lagi kerjaan Agana Rahab. Next, Bang. Next. Nah, ini yang menjadi kerjaan Agana Rahab. Ini video foto yang diedit Agana Rahab sangat-sangat clear. Pada saat Ahok mau bebas dan segala macam, foto ini banyak beredar. Kalau Bapak Ibu follow Instagram Agana Rahab, orang menikmati foto itu sambil ketawa-ketawa, tapi persoalannya adalah netizen baperan. Wah gila, masa kayak gini, segala macam. Wah editingnya luar biasa. Editing yang dilakukan Agana Rahab, wah sangat luar biasa. Bahkan ini rame di perbincangan warganet. Sekali lagi, warganet yang pintar itu mengedukasi. Enggak, ini foto editing. Kalian lihat ini linknya dan segala macam. Ada namanya di Instagram Agana Rahab. Dia mendeklarasikan diri sebagai konten visual. Dia bukan jurnalis foto. Jadi apa namanya itu? Seni apa? Nah, sampai hari ini dia memberikan, dia tidak termasuk dalam fotografi jurnalistik. Dia mendeklarasikan diri sebagai apa namanya? Kreator visual. Kira-kira seperti itu. Jadi contohnya misalnya hari ini kakak gitu kan. Kalau kita searching, saya tidak mengcapture. Foto yang terbarunya itu adalah Putri sama si Kuat Makruf lagi apa namanya? Lagi sidang, tapi sambil ketawa dua-dua. Itu rame kemarin. Bahkan di Tikkom sekitar 2 bulan yang lalu itu kecolongan fotonya Sambo yang diedit Agana Rahab waktu ya Sambo muda itu dijadikan ilustrasi oleh Detikcom. Bahkan Detikcom sendiri itu kecolongan. Kita bisa cek dan kita searching lagi tidak ada foto itu. Nah, artinya kalau seandainya ini tidak paham kita, ya siap-siap bahwa era digital itu dengan mudahnya orang memberitakan berita bohong. Sekali lagi jika kita balik